Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep ceker mercon pedas manis yang cekernya tuh empuk banget. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh cekernya empuk banget, bener-bener nggak alot apalagi keras. Ini bisa dijadikan untuk sekedar cemilan atau ide lauk yang juga enak untuk teman makan nasi. Yuk bareng-bareng kita simak resep ceker mercon pedas manis di video ini. Namun sebelumnya tetap ya bantu saya bangun channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih banyak. Yuk kita siapkan ceker ayam. Ini jumlah cekernya kurang lebih setengah kilo atau 500 gram. Karena ini cekernya besar-besar, saya potong menjadi dua bagian, kemudian dicuci bersih. Ini sudah saya cuci bersih dengan air mengalir, kemudian kita sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan panci, isi air kurang lebih nih airnya 1 liter atau dikira-kira hingga semua bagian ceker itu terendam. Tidak perlu menunggu mendidih, langsung dimasukkan cekernya pada saat posisi air masih dingin. Nyalakan kompornya, kita rebus sampai keluar busa atau kotoran-kotoran seperti yang di video ya teman-teman. Untuk merebusnya tidak usah terlalu lama karena dikhawatirkan nanti ketika terlalu lama kaldu dari si cekernya ini justru akan keluar. Sesaat sebelum mendidih, ceker ini udah harus diambil ya. Kemudian bagaimana dengan air sisa rebusannya? Tentu saja air yang berisi busa-busa kotoran ini tidak boleh dipakai, wajib untuk dibuang. Nah ini kita ambil, kemudian setelah diambil, apakah cekernya perlu dicuci kembali? Benar, dicuci kembali, dikhawatirkan masih ada sisa-sisa busa yang menempel di bagian ceker. Cuci kembali dengan air mengalir hingga benar-benar tidak ada sisa-sisa busa ya. Nah ini teman-teman bisa lihat cekernya sudah saya cuci bersih. Kemudian langkah selanjutnya, siapkan panci. Sama dengan tadi kita isi dengan air yang jumlahnya kira-kira cukup untuk merebus semua bagian ceker. Kemudian tutup, biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih baru boleh kita buka. Jadi beda ya prosesnya. Kalau tadi memasukkannya pada saat air dingin, sekarang memasukkan cekernya pada saat air mendidih. Masukkan ceker satu persatu, jangan sekaligus karena dikhawatirkan masih belum tiris, masih ada sisa air seperti ini ya. Kalau ada sisa air, nanti dia akan mengganggu proses dari perebusan ceker dengan metode 537 ini. Setelah semua ceker masuk, dipastikan terendam sempurna dengan air, kita tutup dan kita masak selama 5 menit. Ingat, dalam proses ini tidak boleh membuka tutup panci ya teman-teman. Setelah 5 menit, teman-teman matikan kompornya dan biarkan atau diamkan selama 30 menit. Tetap dalam proses mendiamkan ini, tutup panci tidak boleh dibuka. Setelah didiamkan 30 menit, kita nyalakan kembali kompornya dan kita masak selama 7 menit ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan proses 5-37. Dengan teknik ini, ceker akan menjadi lebih lunak, tidak alot namun irit gas. Nah, ini saya akan nyalakan lagi kompornya, saya masak selama 7 menit. Kemudian setelah 7 menit, matikan kompornya, baru nanti tutup pancinya boleh untuk dibuka. Bisa dipahami ya teman-teman, jadi memasukkannya pada saat air mendidih, rebus 5 menit, diamkan 30 menit, kemudian masak lagi selama 7 menit dan jangan dibuka tutupnya. Nah sekarang kita akan lihat, kita akan cek apakah ini cekernya benar-benar empuk dan ternyata ini luar biasa empuk. Nah berbeda dengan air pada rebusan pertama yang wajib kita buang, air dalam perebusan yang kedua ini yang dimasukkan dalam posisi air mendidih, cekernya ini berisi kaldu yang justru ini akan membuat masakan menjadi gurih ya, bisa untuk sop ataupun yang lain. Nah ini nanti akan saya gunakan untuk membuat ceker mercon di video ini. Lanjut kita siapkan bumbunya, ada 2 bawang putih yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian 5 bawang merah, kemudian ada 4 cabai merah yang keriting dan 10 cabai merah yang gendut ya teman-teman. Ini cabenya saya akan potong-potong menjadi 2 bagian atau 3 bagian agar kerja si chopper ini tidak terlalu berat.
Saya akan beri sedikit air, 50 ml air agar lebih mudah dalam menghaluskannya. Lalu untuk mencupernya cukup 1 kali tekan aja agar tekstur dari bumbunya ini masih terlihat ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya, cukup 1 kali tekan aja. Kemudian aromatiknya ada 1 irisan lengkuas, geprek sampai benar-benar lengkuasnya ini terbelah. 1 batang serai sama digeprek, kemudian setengah sendok teh ketumbar butiran, setengah sendok teh merica butiran, kemudian ada kemiri, saya pakai kemiri biar kuahnya tuh nanti lebih kental, saya pakai 2 kemiri. Selain kemiri saya juga pakai kunyit jahe, untuk besarnya kunyit ini 1 ruas jempol kunyit. Jahenya pun sama, 1 ruas jempol jahe. Agar lebih mudah halus, saya akan tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, kita haluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut tumis bumbu yang udah dicuper tadi. Bawang merah, bawang putih, sama cabai. Karena tadi cupernya menggunakan air, saya akan biarkan airnya terserap dulu, baru nanti ditambahin minyak. Tujuannya biar bumbunya ini nggak langu ya teman-teman, atau nggak bau bumbu mentah. Beri minyak secukupnya, kira-kira saya pakai kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman minyaknya. Setelah diberi minyak, masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Kenapa sih harus 2 kali, ada yang dicuper, ada yang dihaluskan? Karena kalau yang dicuper itu saya kepengen kasar, sedangkan yang dihaluskan ini wajib dia tuh halus ya, karena kunyit, ketumbar, sama merica kalau nggak halus dia akan getir dan masih ada sisa-sisa remukan dari ketumbar sama merica yang mengganggu proses makan. Masukkan aromatiknya, lengkuas, serai, dan daun jeruk 2 lembar disobek. Ini aromatiknya ditumis ya, ditekan-tekan seperti ini wanginya udah luar biasa. Lalu kita masukkan cekernya. Disusul dengan kuah kaldu sisa hasil rebusan ceker dengan metode 537 tadi. Untuk jumlah kuahnya kembali lagi ke selera ya teman-teman. Teman-teman pengen kuahnya banyak atau kuahnya sedikit, disesuaikan aja. Masak dengan api kecil, kemudian kita beri seasoning ya teman-teman. Ini saya pakai 1 sendok teh gula, setengah sendok teh garam. Jadi total garamnya 1 sendok teh ya, tadi setengah, sekarang setengah. Kemudian penyedap setengah sendok teh. Nah, untuk takaran lengkapnya nanti saya cantumkan detail ada di kolom deskripsi, teman-teman nanti bisa cek ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini kaldunya keluar, enak banget rasanya, gurih alami, dan kuahnya tuh kental lah teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya udah sesuai ini siap disajikan, kalau kurang silahkan diperbaiki ya rasanya. Jika sudah sesuai rasanya, matikan kompornya, kemudian siap disajikan ceker merconnya. Terima kasih banyak sudah masak bareng Meli hari ini. Semoga resep ceker mercon pedas manisnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.